Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur atas segala kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Dalam keadaan tubuh yang sehat, karena pertolongan-pertolongan Tuhan. Episode yang ke-9, Permata Sorga, mengingatkan kita bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Saudara bukanlah manusia super yang tidak pernah mengalami persoalan. Namun demikian, jika persoalan dan masalah hidup itu datang silih berganti, himpitan-himpitan datang silih berganti, kesulitan-kesulitan datang silih berganti, apalagi menghadapi virus corona yang mengancam nyawa manusia yang lalai, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kali orang menghadapi situasi yang begitu berat, menjadi putus asa, hatinya menjadi tawar, menjadi tidak berdaya. Sehingga tidak sedikit orang yang pada akhirnya mengakhiri hidup dengan cara yang tidak harus dia lakukan. Tidak sedikit orang juga yang pergi ke tempat-tempat di mana dia bisa menikmati kesenangan sesaat melalui narkotika. Tidak sedikit juga orang yang mabuk-mabukan, tidak peduli siang, tidak peduli malam. Karena apa? Sebetulnya itu adalah pelampiasan dari kekecewaan dan ingin mencari jalan keluar bagaimana caranya supaya bisa terlepas dari permasalahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena manusia tidak sempurna itulah kita membutuhkan Tuhan. Karena kita ini tidak sempurna, kita tidak bisa melawan keadaan dunia ini yang begitu keras. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari kita lihat kebenaran firman Allah. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-35, saya bacakan ayat yang ketiga bagian A. Kuatlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah tahu bahwa kita bukanlah makhluk yang sempurna. Tuhan tahu pada waktu seseorang sedang dilanda dengan beban-beban yang begitu berat, bagaimana hati kita menjadi tawar. Hati manusia menjadi tawar. Gairah hidup hilang. Semangat hilang. Karena itu Tuhan ingin di saat-saat kita menghadapi persoalan yang berat, kita jangan lari ke tempat-tempat yang justru semakin menenggelamkan manusia ke dalam keputusasaan. Tetapi Allah ingin agar supaya kita kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
situasi-situasi yang sulit itu dapat diubah oleh Tuhan. Pertama, secara pribadi, saudara, Allah ingin agar supaya kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita jangan percaya Tuhan oleh karena kebutuhan hidup saudara, jangan. Tetapi percaya kepada Tuhan oleh karena saudara ingin memuliakan Tuhan. Kalau orang percaya Tuhan hanya karena makanan, hanya karena pekerjaan, waktu menghadapi kesulitan, mudah sekali orang untuk meninggalkan percaya imannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Orang-orang yang berputus asa, tangannya tidak akan kepingin lagi, tidak ada kerinduan lagi, tidak ada semangat lagi untuk bekerja. Mereka tidak ada semangat untuk bekerja. Itu sebabnya tidak sedikit orang sekali lagi mereka menjadi orang-orang yang terjun ke dunia narkotika, mabuk-mabukan. Tetapi saudara, Tuhan ingin agar supaya kuatkan tangan yang lemah lesu dan teguhkan lutut yang goyah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara saudara, sahabat saudara, rekan saudara, atau tetangga saudara yang tidak ada gairah hidup lagi. Mari kita datang, beritahukan kebenaran firman Allah, sama seperti media yang sedang tersedia melalui episode-episode yang ada di dalam Permata Sorga. Ingin menjangkau sebanyak-banyaknya orang dimanapun saudara berada. Karena itu kami tidak menggunakan YouTube sebagai media, sehingga saudara harus memberikan subscribe di dalamnya. Tidak. Saya menggunakan media Facebook ini. Cukup saudara membaca, cukup atau saudara mendengar saja. Kerinduan-kerinduan agar supaya orang-orang yang sedang menghadapi persoalan bukan menjadi lemah, tetapi menjadi kuat karena mereka percaya kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau ingatkan saudara, hidup saudara berharga. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi berharga kepada keluargamu. Berharga kepada orang tua yang melahirkan engkau. Berharga kepada saudara-saudaramu dimanapun mereka berada. Berharga di tengah-tengah masyarakat. Hidupmu bernilai tinggi. Haleluya. Karena itu kuatkan. Dengan cara seperti apa? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kalau memang bersalah, apa beratnya hati untuk berkata, Tuhan, ampuni dosa saya. Kalau memang ada kesalahan, apa beratnya hati untuk berkata, Tuhan, ampuni kesalahan-kesalahan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang keempat katakan kepada orang-orang yang tawar hati, sama seperti sedang saya menyampaikan firman ini. Kuatkanlah hatimu, saudara. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu ajaib. Dia dapat memulihkan kembali. Dia dapat merestorasi kembali hidup saudara. Menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Haleluya. Karena itu di dalam ayat yang pertama dikatakan demikian. Ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Saudara,
padang gurun yang hidup saudara, keringnya hidup saudara. Pada waktu engkau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan membangkitkan kembali semangat saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu mari kita tetap setia. Pertahankan, kuatkan hatimu. Karena yang akan datang bukanlah manusia yang akan menolong saudara, tetapi Tuhan yang akan menolong saudara. Itu sebabnya Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Ya, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ringankan hati, buka hati untuk datang kepada Yesus. Untuk datang kepada Yesus. Itulah kesempatan-kesempatan yang saudara bisa pakai untuk kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin membuat saudara menjadi orang yang berharga. Bukan hanya di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Bukan hanya saudara melihat bahwa saudara itu menjadi gagal dan gagal dan gagal. Tapi Tuhan akan memulihkan saudara menjadi orang yang berhasil. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia mengasihi engkau. Dia mengasihi saudara. Haleluya. Karena itu kita bersyukur. Lawatan Tuhan begitu luar biasa. Saya percaya seberapa banyak saudara yang sedang menghadapi persoalan. Jangan perbesar persoalan itu. Tapi mari kita lihat Yesus terlebih besar. Dia berkuasa memulihkan engkau. Kita tunduk kepala, saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu dimanapun berita firman Allah ini didengar, dan apa kebutuhan-kebutuhan mereka. Segala beban-beban permasalahan. Jangan itu yang akan mematahkan semangat mereka. Tapi biarlah mereka bangun. Mereka insya bahwa ada Tuhan yang memberi nafas hidup dalam hidup mereka. Dan Tuhan itu menunggu kedatangan orang-orang tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau mengganti segala kesusahan, beban permasalahan dengan anugerah dan keselamatan darimu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa selalu memelihara saudara. Shalom, puji Tuhan, haleluya.